Shalom, salam sehat untuk kita semua. Di sini saya atas nama John Febro Sihombing, mahasiswa semester 5, Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura, Keuskupan Agung Medan, membuat satu video singkat yang berisikan tentang homili pekan minggu biasa ke-17. Dan video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah homiletika yang diampu oleh Pastor Thomas Tarigan. Homili ini diambil dari bacaan pertama dari Kejadian 18 ayat 20 sampai 32 dan bacaan kedua dari kitab Kolose 2 ayat 12 sampai 14 dan bacaan Injil dari Injil Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Selamat hari Minggu untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Tuhan mengampuni dosa dan salah kita melalui Yesus Putranya. Paulus dalam bacaan kedua menjelaskan peran Tritunggal Maha Kudus dalam keselamatan kita. Ia berkata, "Kamu telah dihidupkan Allah bersama dengan Kristus, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran." Rujukan Paulus adalah sakramen pembaptisan. Dalam sakramen pembaptisan, kita semua bersama Kristus, kita juga dibangkitkan bersama Kristus. Iman dan kepercayaan adalah kuasa Allah di dalam Yesus Putranya untuk menyelamatkan kita semua. Di bawah bimbingan Roh Kudus, kita semua menjadi baru. Kita meninggalkan hidup lama dan mengenakan hidup baru dalam Kristus. Di samping pengajaran tentang harapan, Yesus juga mengajar para murid untuk berani meminta memenuhi segala kebutuhan hidup. Permintaan supaya setiap hari bekal jasmani dan rohani dipenuhi sehingga dapat bertahan hingga keabadian. Di samping itu, semoga Tuhan juga mengampuni dosa dan salah yang sudah kita perbuat. Mereka semakin terbuka untuk menerima pengampunan dari Bapa dan mereka sendiri memiliki kemampuan untuk mengampuni kesalahan sesama. Pada akhirnya mereka juga memohon agar Bapa tidak memberi pencobaan hidup yang ketat dan berat karena dapat membuat mereka kehilangan iman atau membuat mereka murtad. Semua harapan dan permohonan ini didoakan dengan penuh kepercayaan dan ketekunan. Doa menjadi sebuah kebutuhan kita setiap saat. Doa seorang pengikut Yesus Kristus adalah seperti sebuah percakapan antara seorang anak dengan Bapa. Dalam suasana sebagai sahabat yang akrab, maka kita akan menyampaikan kepada Bapa semua yang kita inginkan, bahkan yang paling mendesak sekalipun. Dialah yang menjadikan segalanya bagi kita. Di samping itu, ada satu harapan manusia, yakni Allah yang disapa sebagai Bapa dapat menyempurnakan segala pekerjaan yang sudah dimulai dalam diri Yesus Putranya, yakni menegakkan pemerintahan kerajaannya di tengah umatnya. Dengan menegakkan pemerintahannya, maka semua makhluk akan mengakui, tunduk dan memuliakan namanya. Yesus mengajar mereka pertama-tama menyapa Allah sebagai Aba, artinya Bapa tersayang. Setelah itu, Ia mengajar mereka 5 kalimat doa. 2 kalimat doa berupa doa pengharapan yang menyangkut jati diri Bapa, yakni kuduskanlah namamu dan datanglah kerjaanmu. 3 kalimat bersifat permintaan untuk kebutuhan manusia, yakni berikanlah kami, ampunilah kami, janganlah membawa kami. Di samping mengajar mereka 5 kalimat doa ini, Yesus juga mengajar para muridnya tentang sikap yang baik untuk berdoa serta alasan-alasannya, yakni kalau berdoa hendaklah mereka memiliki seperti seorang sahabat kepada sahabatnya, meminta dengan nekat atau tekun, dan dengan demikian permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Pertanyaan sesederhana bagi kita semua adalah, apakah kita pernah merasa bahwa kita berdoa dengan tekun dan iman dan kepercayaan? Orang-orang Yahudi memiliki 3 waktu doa dalam sehari, yakni pagi-pagi buta, siang menjelang sore, dan untuk mengiringi persembahan di bait suci Yerusalem atau Marib. Para rabi Yahudi memiliki lebih banyak waktu untuk berdoa dan mereka juga memiliki tugas untuk mengajar para muridnya
untuk berdoa dari mulai pagi sampai malam. Para muridnya memohon supaya mengajar mereka berdoa seperti Yohanes juga mengajar para muridnya berdoa. Sebuah permohonan yang bagus. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Yesus mengajar para murid dengan berdoa, yaitu berkata, apabila kamu berdoa, katakanlah. Berdoa bukan berarti mendengarkan apa yang engkau ucapkan sendiri. Berdoa berarti mengheningkan diri dan menunggu sampai engkau mendengar Allah berbicara. Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus berkata, bagiku doa adalah ayunan hati, seruan syukur dan cinta kasih, baik di tengah pencobaan maupun kegembiraan. Demikianlah video ini saya buat. Jikalau ada tutur kata yang salah, terlebih dahulu saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih. Horas Mejua-jua Jahobu.